pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu yang telah hadir di sini, yang saya hormati kakak-kakak dan adik-adik sekalian. Oke, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang parenting untuk menumbuhkan minat baca pada anak usia dini yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Mbak Siti Aisyah. Oke, kepada Mbak Siti Aisyah, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ulfiatus Solehah sebagai moderator. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya dari mahasiswa UNIS Jepara, kelas 6 PAUD A7. Di sini saya akan menyampaikan tentang parenting, bagaimana cara menumbuhkan minat baca anak pada anak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda, kita berjumpa di pagi hari ini dalam acara parenting, cara menumbuhkan minat baca pada anak usia dini. Di sini saya sebagai narasumber, saya akan sharing apa ya yang bunda-bunda butuhkan dalam menumbuhkan minat baca pada anak usia. Nah, bunda-bunda, bagaimana ya cara menumbuhkan minat baca pada anak usia dini? Membaca dapat diibaratkan sebagai membuka jendela dunia, karena dengan membaca akan memperluas wawasan kita. Membaca juga dapat meningkatkan daya pikir dan kemampuan seseorang dalam menemukan hal-hal yang baru, berguna bagi kehidupan selanjutnya. Bunda yang baik, memperkenalkan buku kepada anak sejak dini akan membantu membangun kebiasaan yang baik dalam pengembangan pengetahuan dan membuat anak akan kaya dalam kosakata. Dan pada akhirnya anak menjadi pandai dalam menulis dan membaca dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kontribusi dari ayah dan bunda, membacakan buku adalah sebuah kebutuhan dalam pengasuhan, karena banyak orang yang sukses diawali dengan kecintaannya dalam membaca buku. Membicarakan buku pada anak dapat mengoptimalkan kemampuan berkomunikasi dan berbahasa sejak dini. Ada kutipan yang sangat bagus sekali. Membaca merupakan sebuah proses untuk dapat mengenal kata-kata dan memadukan menjadi arti kata dan menjadi kalimat dan terstruktur baca. Nah, bunda, kita memasuki ke pembahasan inti, yaitu apa ya kegiatan membaca. Membaca untuk anak usia dini adalah kegiatan menceritakan gambar dan mengucapkan huruf yang akan dilakukan oleh orang dewasa bersama anak. Bunda, kalau membaca pada anak usia dini itu berbeda ya dengan membaca orang dewasa ataupun anak SD. Karena kalau membaca pada anak usia dini itu hanya mengenalkan huruf dan hanya dan juga hanya ada gambarnya. Nah, contohnya kalau ada gambar bendera, berarti kita harus mengenalkan huruf awal dari bendera itu ada huruf apa. Huruf dari bendera adalah B, E, dan seterusnya. Jadi, tidak membaca pada gambar. Jadi, kalau anak usia dini itu membaca itu adalah membaca dengan gambar dan mengucapkan hurufnya. Nah, bunda, mengapa ya kita perlu mengapa membaca itu perlu dilakukan untuk anak-anak kita? Nah, yang pertama, dengan membaca akan menambahkan kosakata. Karena dengan membaca banyak sekali kosakata baru yang tidak ditemukan oleh anak usia dini di sekolah ataupun di rumah lingkungan sekitarnya. Yang kedua, meningkatkan rasa ingin tahu. Karena kalau anak usia dini membaca ataupun mendengarkan dongeng, rasa ingin tahunya sangat tinggi. Anak usia dini memiliki pikiran yang sangat kritis. Jadi bunda harus menerangkan dengan hati-hati dan sesuai dengan pemikiran anak, agar anak dapat bisa menerimanya. Nah, yang ketiga, meningkatkan kemampuan mengungkapkan ide. Karena dengan membaca akan keluar ide-ide baru,
oleh anak usia dini, karena anak usia dini itu penuh dengan imajinasi. Jadi biasanya mereka akan membayangkan sesuatu di luar dari bayangan kita orang dewasa. Selanjutnya yaitu mengembangkan daya imajinasi anak. Anak akan berkreasi dan menumbuhkan kreativitas sejak dini. Nah, Bunda, bagaimana ya cara efektif untuk membuat anak suka membaca? Yaitu menyediakan banyak bahan-bahan bacaan berupa buku. Terus memberikan contoh pada anak dengan meluangkan waktu untuk membacakan buku setiap hari. Membacakan buku ke anak setiap hari terutama sebelum tidur, menambah instansi komunikasi dengan anak dan menceritakan hasil bacaannya, melibatkan anak kita, orang tua, melibatkan anak ketika hendak membeli buku, terus mengajak anak untuk mengunjungi perpustakaan umum minimal 1 atau 2 minggu dalam 1 kali. Terus kemudian anak boleh memilih buku yang ia sukainya. Nah, dalam hal ini kita sebagai orang tua harus peka terhadap kebutuhan dan minat anak, terutama dalam membaca, karena membaca sangat penting dalam pertumbuhan anak dan perkembangannya. Sekian parenting dari saya, semoga bermanfaat. Itu tadi adalah salah satu tips untuk anak supaya gemar membaca sejak dini. Jadi, jadilah bunda-bunda yang hebat, yang kreatif agar mencetak generasi anak-anak yang hebat untuk masa depan kita. Bagaimana Mbak Ulfi? Bagus sekali Mbak Aisyah. Udah ya? Ya. Oke, terima kasih Mbak Aisyah atas sambutannya, atas ilmunya. Bagus sekali untuk para bunda-bunda di rumah ya. Oke. Untuk terakhir kali terima kasih saya ucapkan atas perhatian dari ibu-ibu semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa ya bunda-bunda tolong di komen, karena komen bunda-bunda sangat bermanfaat bagi saya dan sangat menentukan nilai tugas saya. Terima kasih.